Halo, di video kali ini saya akan membahas mengenai CCNA bab yang kelima yaitu VLAN dan trunking. Nah, kita lanjut saja ke yang pertama yaitu apa itu VLAN. Dan di sini kalian bisa lihat di gambarnya. Dan di sini itu terdapat sebuah PC. Nah, di PC ini itu terdapat di sebuah ruangan. Nah, di dalam ruangan setiap perusahaan itu pasti ada beberapa divisi. Nah, divisi yang pertama ini yang paling atas ini itu adalah divisi engineer. Lalu yang kedua itu ada programmer atau programming. Nah, di sini yang ketiga itu ada marketing. Nah, jadi fungsi dari VLAN itu untuk memecah. Nah, misal di sini itu di engineer itu menggunakan VLAN 10, lalu di programming ini itu menggunakan VLAN 20, dan di marketing ini itu menggunakan VLAN 30. Nah, lalu untuk VLAN ini itu akan terbagi menjadi beberapa IP. Nah, misal di VLAN 10 ini itu IP-nya itu 10.0, lalu di VLAN 20 ini itu 20.0, dan di 30 ini itu 30.0. Nah, ketiga PC ini itu kan IP-nya berbeda-beda. Nah, nanti itu akan terhubung ke switch dan kita bisa mengatur bandwidth-nya. Misal di engineer itu bandwidth-nya itu 10 MB, dan untuk di programming itu misal 20 MB, untuk marketing misal 30 MB. Nah, jadi di sinilah VLAN akan dibutuhkan untuk memanajemen jaringan tersebut. Nah, kita lanjut ke yang kedua yaitu konfigurasi VLAN. Nah, jadi di sini saya sudah membuat topologinya. Nah, jadi di sini saya akan kelompokkan untuk yang kiri itu menggunakan VLAN 10 dan yang kanan ini itu menggunakan VLAN 20. Nah, kita langsung saja ke konfigurasinya. Kita bisa ke switch. Nah, di sini saya akan konfigurasi untuk membuat VLAN 10 yang masuk ke FA0/1. Nah, di sini kita bisa enter FA0/1 atau enter. Lalu kita bisa ketikkan VLAN 10 enter. Lalu kita kasih nama programming. Nah, ini kita bisa enter. Lalu untuk melihatnya itu kita bisa do show VLAN brief. Lalu enter. Ini kurang. Nah, jadi di sini untuk VLAN 10 itu sudah ada ya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan jalur FA yang mengarah ke PC 1 sampai 3 agar masuk ke VLAN 10. Nah, di sini saya akan menggunakan test range FA 1 sampai 3 meter. Lalu kita bisa switch port mode akses, lalu enter. Lalu kita bisa switch port VLAN 10, lalu enter. Ini kurang akses, lalu enter. Nah, kalian bisa melihatnya dengan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, lalu kita akan konfigurasi VLAN 20-nya. Sini kita bisa kembali. Nah, untuk melihatnya kalian bisa do show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 20 sudah menyambung ya, sudah ada ke F4 sampai 5, sampai 6. Nah, lalu kita bisa konfigurasi IP pada PC-nya. Kita ke PC 1. PC 1 itu IP-nya 192.168.10.1. Untuk subnet smartnya itu adalah 255.255.255.0. Lalu kita ke PC 2 yaitu 192.168, jadi 10.2. Subnet semua sama. Kita ke PC 3
192.1. Submit bersama, dan kita juga konfigurasi divisi 4 juga. Untuk PC 4 itu IP-nya 192.20.1. Subnet sama, dan ini untuk PC 5 itu 20.2. Dan PC 3 itu adalah 20.3. Lalu kita ke simulation. Nah, lalu kita akan mencoba kirim surat dari PC 1. Kita kirim surat dari PC 1 ke PC 1 ke PC 2. Nah, jadi nanti itu dari PC 1 itu akan ke switch. Lalu dari switch itu nanti akan ke PC 2 dan 3. Nah, jadi sebelumnya itu kan kalau kita menggunakan switch itu kan nanti dia akan mengirimkan ke semua device. Nah, ketika kita menggunakan VLAN itu tidak mengirimkan ke semua device. Jadi nanti itu dia akan mengirimnya itu ke VLAN yang sama saja. Nah, lalu kita ke yang ketiga, yaitu membuat topologi ruangan 2. Nah, di sini sebelumnya itu kan kita sudah membuat satu ruangan. Nah, di sini saya sudah menambahkan ruangan yang sama, yaitu di ruangan yang kedua ini. Nah, untuk topologinya itu sama, tapi di sini itu kita nanti akan hubungkan dari switch ruangan 1 ke switch ruangan 2. Nah, kita bisa konfigurasi IP PC 7 sampai 12-nya. Di sini kita bisa ke desktop. Nah, untuk IP-nya itu adalah 192.168.10.4. Subnet juga sama. Lalu kita ke PC 8 itu 192.168.10.5. Subnet sama. Lalu PC 9 10.0. Lalu untuk PC 10 itu IP-nya itu adalah 192.20.4. Subnet sama. PC 11 itu 20.5. Lalu untuk PC 12 itu IP-nya 20.6. Sudah. Nah, lalu kita ke yang keenam, yaitu belajar terang. Nah, di sini itu kita akan belajar terang untuk menghubungkan antara switch. Nah, yang pertama kita akan konfigurasi di switch 2-nya. Di sini itu kita akan buat seperti yang di ruangan pertama untuk membuat VLAN 10 dan VLAN 20. Kita bisa VLAN 10 lalu untuk nama
programming, lalu enter, lalu kita bisa X, lalu kita buat VLAN 20 dengan nama marketing, lalu kita bisa X. Lalu kita akan konfigurasi untuk interface-nya. Nah, di sini saya akan buat yang VLAN 10 itu INT FA 1 sampai 3, lalu SW akses, lalu SW akses VLAN 10. Lalu kita buat yang mengarah ke VLAN 25 yaitu FA 4 sampai 6 meter, lalu kita SW akses, lalu SW akses VLAN 20, lalu enter. Nah, lalu kita akan konfigurasi terang dari switch yang di ruangan 1 dengan interface yang mengarah ke switch di ruangan 2. Kita bisa ke tidak banyak ini kita akan continue. Nah, di sini kita bisa ke switch di ruangan 1. Nah, untuk yang mengarah INT-nya itu kan adalah FA07 ya. Di sini kita bisa di 7 lalu enter. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah switch port mode terang, lalu enter. Ini juga sudah kita konfigurasikan yang sama di switch 2-nya atau di switch yang di ruangan 2. Nah, jadi seperti itu ya untuk konfigurasi terangnya. Nah, lalu kita ke yang kelima yaitu mencoba ping antar VLAN. Nah, di sini kita akan coba mengirimkan surat dari PC 1 ke PC 7. Nah, jadi nanti itu PC 1 akan ke switch yang ruangan 1, lalu dari switch itu akan ke switch ruangan 2. Lalu dari switch ruangan 2 itu akan ke PC 7. Nah, lalu dari PC 7 itu akan kembali ke switch ruangan 2. Nah, lalu dari switch ruangan 2 itu nanti akan ke switch ruangan 1, lalu baru ke PC 1. Nah, jadi di sini sudah sukses. Nah, artinya itu sudah bisa ping. Lalu kita ke yang ke-6 yaitu belajar allow track. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan allow trunk atau mengizinkan trunk kita akan mencobanya di yang switch 1 di ruang 1. Kita bisa masuk ke interface yang mengarah ke switch 2, yaitu kita bisa INT FA0/7 lalu enter. Nah, lalu kita bisa switch port terang allow VLAN 10 20 center. Nah, jadi seperti itu cara untuk switch untuk allow trunk. Nah, kita lanjut ke yang ketujuh yaitu membuat topologi ruangan 3. Nah, di sini saya sudah membuat topologi yang ruangan 3 dan untuk topologinya itu sama seperti di ruangan 1 dan 2.
Nah, di sini saya akan konfigurasi untuk IP-nya. Di sini untuk IP-nya itu ada 191.7 sebenarnya sama dan ini kita kasih titik tunjukkan sini sumber 10.9 program ini nah, lalu kita akan konfigurasi untuk VLAN-nya. Di sini kita bisa masuk ke lewat VLAN 10, lalu kita jumpa yang PCX, kita buat VLAN, lalu kita konfigurasi untuk interface-nya. Lalu kita ke ENT 4 sama terus akses. Jadi seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke yang ke-8, yaitu teori dynamic trunking protocol. Jadi misalkan ada 2 switch. Nah, pada switch pertama itu kita konfigurasikan trunking. Dan pada switch kedua itu kita juga konfigurasikan trunking. Nah, di tabel ini jika trunk bertemu dengan trunk itu hasilnya akan menjadi trunk. Nah, kemudian di trunk ini itu di tabel ini itu ada yang namanya, atau di trunk ini itu ada yang namanya dynamic auto dan juga dynamic desirable. Nah, di sini kalian bisa lihat di tabel jika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto itu hasilnya akan menjadi akses. Nah, lalu jika dynamic desirable bertemu dengan dynamic desirable itu hasilnya itu akan menjadi trunk. Sedangkan kalau mode akses bertemu dengan trunk itu hasilnya akan non-recommended. Nah, kita lanjut ke yang 9, yaitu Pratik Dynamic Trunking Protocol. Nah, di sini saya sudah menambahkan 2 switch. Dan di sini kita bisa ke switch yang keempat, kita bisa ketikkan perintah. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah show interface FA01 switch port untuk melihat default dari switchnya. Nah, di sini kan bisa fokus ke administratif dan juga ada operational mode atau mode yang dihasilkan.
Nah, kita coba lihat juga di switch yang ini. Nah, di sini itu juga ada administrative mode yang akan dihasilkan nantinya. Nah, lalu kita ke switch yang keempat untuk konfigurasi dynamic desirable-nya. Nah, di sini kita bisa tekan perintah int /1 enter. Lalu kita konfigurasi dinamik yang desirable. Nah, di sini kita bisa tekan perintah explain dynamic desirable. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan perintah do show int satu sw. Nah, di sini untuk administratif mode-nya itu sudah berganti menjadi dynamic desirable. Nah, lalu kita cek di switch 5-nya. Kita ketikkan perintah yang sama. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah sw mode. Oh, salah. Di sini kita masuk ke satu. Lalu kita bisa sw mode. Nah, lalu kita bisa add show int /1 sw. Nah, di sini hasilnya itu tr ya, trunking. Nah, kita lanjut ke yang ke-10, yaitu apa itu untagged dan tagged. Nah, di sini saya akan mencoba kirimkan surat di PC7 ke PC13. Nah, di sini PC7 itu akan mengarah ke switch 2, lalu switch 2 akan mengarah ke switch 3, lalu switch 3 itu akan mengarah ke PC13. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini itu tidak menggunakan .1q ya. Jadi ini itu untagged. Nah, kalau misal di sini itu terdapat .1q, itu berarti dia tagged. Nah, lalu kita ke yang ke-11, yaitu apa itu native VLAN. Nah, di sini kita bisa ke switch yang ruangan 1. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch-nya. Nah, di sini kita bisa coba show int 1 enter. Nah, lalu di sini kita bisa coba show int trunk enter. Nah, di sini itu terdapat native VLAN. Nah, ini by defaultnya itu masuk ke dalam VLAN 1. Nah, lalu kita coba cek di switch 2-nya. Di sini juga sama. Jadi saya akan mencoba untuk tambahkan PC di setiap ruangannya. Nah, jadi nanti itu suratnya itu tidak perlu tagged. Nah, jadi kalau misalnya switch ke switch itu misalnya tagged, dan native itu tidak memerlukan tagged. Lalu kita lanjut ke yang ke-12, yaitu konfigurasi native VLAN. Di sini kita akan konfigurasi native VLAN di ruangan 2 dan 3, di PC ruangan 2 dan 3 yang menggunakan VLAN 1, dan kedua PC ini itu nanti tidak perlu tagged dan langsung bisa mengirimkan surat. Nah, karena mereka tidak perlu menggunakan VLAN 1, jadi mereka itu menggunakan tagged. Kita bisa buka switch di ruang 2. Nah, lalu kita bisa int fa 0/8 enter. Lalu kita ketikkan perintah switch port trunk native VLAN enter. Nah, lalu kita juga lakukan yang sama di switch yang ini. Nah, lalu kita akan coba kirim pesan dari
PC7 ke PC13. Nah, nanti itu PC7 akan mengirimkan surat ke switch 2, lalu switch 2 akan mengirimkan surat ke switch yang ketiga, lalu switch ketiga akan mengirimkan surat ke PC13. Lalu dari PC13 itu akan mengirimkan surat ke switch 3, lalu switch 3 akan mengirimkan surat ke switch 2, lalu switch 2 akan mengirimkan surat ke PC7. Nah, di sini kita bisa melihat. Nah, di sini itu tidak perlu menggunakan target. Nah, jadi itu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasannya kurang jelas. Sekian.